How's it going everybody? Welcome back again with me, Hel. Oke, di video kali ini saya nggak akan ngebahas soal figur lagi ya. Soal konten soal figur itu kita jeda dulu. Nah sekarang saya akan ngebahas soal gadget. Terakhir kali saya bahas soal gadget itu soal Huawei Band 6 ya. Nah kali ini saya akan ngebahas soal gadget lagi, yaitu smartphone. Smartphone itu udah saya beli sekitar bulan Februari lalu dan baru ingat sekarang nih ya kalau mau saya review. Dan smartphone itu adalah Sony Xperia One. Nah, jadi Sony Xperia One ini sebenarnya adalah flagship keluaran Sony itu di tahun 2019. Dan waktu itu harganya sekitar 16 juta. Dan kali ini saya beli second di Bistore Surabaya. Tenang, ini bukan di endorse. Jadi kalau ada yang jelek saya bilang jelek, kalau ada yang bagus saya bilang bagus. Nah, boxnya ini bukan box ori, karena box orinya itu nggak kayak gitu ya, dan bahannya juga beda sama box ori Sony yang saya punya. Ini boxnya Xperia Z3 Plus, bahannya tebal dari karton, sedangkan yang Xperia One ini itu bahannya tipis, jadi kayak bahan-bahan kertas di print gitu ya. Cuman memang agak sedikit tebal tapi nggak setebal karton. Jadi di sampingnya kita lihat ini ada logo Xperia One, bukan logo, ada angka 1, mungkin itu maksudnya Xperia One. Terus di belakang ini ada keterangan tentang handphonenya, spesifikasi dan lain-lain. Cuman ini bukan spesifikasi real dari Xperia One. Jadi ini spesifikasi yang di belakang ini tuh infonya ngaco semua. Jadi di belakang ini kalian lihat ada kamera 16 megapiksel katanya, padahal yang aslinya itu 12. Jadi yang lainnya itu udahlah nggak usah dipedulikan. Kecuali di bawah itu ada Wi-Fi, Bluetooth, dan NFC, itu benar. Oke, sekarang kita buka aja boxnya. Ya ini kalian lihat boxnya ini tipis banget. Ini kayak dari kertas ya, bukan tebal dari karton. Kayak boxnya Sony yang zaman dulu. Kalau yang punya box Sony mungkin kalian tahu. Jadi yang pertama kita dapat handphonenya. Kita taruh samping dulu. Terus di bawah, nah ini ada faktur pembelian waktu saya beli smartphone-nya. Jadi ini saya beli di Bistore, di toko offline, bukan online-nya ya. Ini Xperia One yang seri AU, warna putih. Dan waktu itu saya beli harganya di bulan Februari itu 2.670.000. Harganya masih stabil ya. Dan faktur ini tuh jangan sampai hilang kalau kalian punya, karena ini tuh buat garansi kalau ada kerusakan atau mungkin ada cacat, bisa kalian tukerin selama garansinya masih ada dan fakturnya nggak hilang. Kemudian di dalamnya kita dapat kelengkapan, ada startup guide, dan yang jelas ini tuh ngaco lagi ya, lagi-lagi ini bukan startup guide buat Xperia One. Ini kalau kalian lihat, ini handphonenya aja bentuknya beda tuh, sedangkan yang di kertasnya itu layarnya masih 16:9 dan bentuk kameranya juga beda. Dan ini bentuknya ternyata adalah bentuk dari handphone Sony Xperia XZS. Ini kebetulan saya punya unitnya, jadi bisa kalian lihat sama persis. Dari yang digambar sama yang di handphone itu sama persis. Bagian layar juga sama. Jadi ini nggak usah dibaca, karena ini cuman sekedar ada aja lah. Karena hitungannya ini tuh handphone bekas ya, handphone bekas second, sebenarnya batangan, tapi dikasih kelengkapan yang KW, seperti charger ini contohnya. Chargernya ini juga KW. Ini karena saya dulu pernah punya charger Sony yang ori, jadi itu kerasa, beratnya itu kerasa. Ini enteng banget. Dan untuk ampernya sendiri ini cuma 5 ampere. Jadi bisa dibilang kayak 5 volt 1 ampere ya. Jadi cuma 5 volt doang. Ini pasti lama dan ini enteng banget. Saran saya sih nggak usah dipakai daripada kenapa-napa handphonenya ya. Terus ini juga dapat kabel Type-C, dan yang jelas ini juga KW, warnanya ungu, entah kenapa. Terus dapat headset juga, dapat earphone yang tipenya itu in-ear. Dan ini juga KW. Jadi ya udahlah, kita nggak usah bahas yang lainnya. Kita bahas ke handphonenya aja. Nah, sekarang kita lihat ke handphonenya. Jadi kalau kalian lihat, handphone ini tuh ya emang panjang banget. Karena dia punya rasio atau bentang layar 21:9, dimana itu memang jauh lebih panjang daripada handphone-handphone kebanyakan yang 19:9, 19,5 atau 20:9.
Dan handphone ini digenggam itu enak banget, pas di tangan, karena layarnya yang panjang itu tadi. Di belakang kita lihat ada logo Sony dan ada logo Xperia. Kemudian di bawah logo Xperia itu ada logo atau tulisan SOV40, dimana ini tuh adalah ciri khas dari HP Sony yang tipenya AU. Ya, dengan pinggiran yang berbahan aluminium ini memberikan kesan mewah yang kalian pegang itu dingin gitu lah. Jadi kerasanya tuh buat kualitinya padat. Terus kemudian kita lihat di sisi-sisinya. Nah, di bagian atas ini ada lubang buat mikrofon, ada tempat buat slot micro SD dan kartu-kartu. Kemudian di samping ada tombol volume, ada tombol fingerprint, dan ada tombol power. Kemudian ada tombol shutter kamera yang menjadi ciri khas handphonenya Sony. Kemudian di bawah ada 2 garis antena dan juga ada speaker. Karena handphone ini dual speaker ya, speakernya ada di bawah dan di atas. Ada lubang Type-C dan ada mikrofon kedua. Udah sih kayaknya udah nggak ada apa-apa lagi ya di pinggir-pinggirnya. Jadi kita coba nyalain mungkin. Ntar ini kameranya susah fokus karena saking kinclongnya nih handphone. Oh ntar, di depan dulu ada kameranya. Ada kamera 8 megapiksel, ada speaker juga tadi ya. Nah, kita cek dulu buat slot SIM-nya. Dan ini adalah single SIM. Jadi kalau kalian lihat ada 2 lubang, ada dua slot, itu bukan hybrid, tapi single SIM plus micro SD. Udah pernah saya coba sebelumnya, saya kira ini slot hybrid, ternyata nggak bisa. Itu emang khusus slot buat micro SD. Oke, kita nyalain aja handphonenya. Ini kameranya kabur-kabur terus ya fokusnya ini ya. Power by Android. Wah, ini logo Xperia. Oke, saya install beberapa aplikasi dulu. Ya, jadi ini penampilan awal dari Sony Xperia One. Ya, seperti yang kalian lihat tadi di awal ya, ini layarnya itu panjang banget. Ya, karena itu tadi rasionya 21:9 dengan panel OLED. Resolusinya juga 4K. Tapi 4K-nya itu hanya berjalan kalau kalian pakai buat nonton, atau kalian pilih mode 4K baru 4K-nya jalan. Nah, buat speknya bisa kalian lihat di samping, udah saya tulis. Ya, intinya RAM-nya 6GB, ROM-nya 64GB, pakai Qualcomm Snapdragon 855 7 nanometer, GPU Adreno 640, dan kameranya ada 12 megapiksel semua di belakang. Yang depannya tadi 8 megapiksel. Nah, dengan layar yang panjang ini tentunya kalian akan kesulitan untuk navigasi, ya kan? Kalau misalkan mau buka notification center di atas, kalian nggak perlu tarik dari atas, kalian tinggal cukup swipe dari tengah aja. Atau kalau mau buka menu juga kalian nggak perlu ke bawah, nggak perlu geser dari bawah, kalian tinggal slide juga dari tengah gitu. Nah, itu memudahkan kalian untuk mengakses notification center atau menu. Oh, ini ada AU nih ya, ini ciri khas handphone yang collab sama AU. Udah di close aja, nggak penting. Ya, lihat buat aplikasi bawaan ini sebenarnya nggak terlalu banyak. Yang terlalu banyak itu dari aplikasi AU-nya. Cuman ada beberapa yang bisa di uninstall dan ada beberapa yang bisa di disable. Sebenarnya itu lebih banyak dari ini. Tapi beberapa ada yang sudah saya uninstall dan ada yang sudah saya disable. Ya, saya kelompokkan dalam satu folder jadi biar nggak semerawut intinya. Dan kemudian dari Sony ada 3 aplikasi bawaan dari Sony, dan aplikasi dari Google juga ada. Jadi lengkap. Jadi bloatware itu nggak terlalu banyak sebenarnya, yang banyak ya dari AU-nya itu tadi. Jadi kalau kalian swipe dari atas itu kan pasti susah nih ya. Nah, saya kasih contoh lagi kayak gitu, swipe dari tengah ke bawah. Jadi kalian nggak perlu susah-susah lah ya. Oke, sekarang kita lihat ke setting atau pengaturan. Kita lihat memorinya. Nah, jadi handphone ini tadi itu kan memorinya 64GB. Nah, dari 64GB itu yang bisa kita pakai yaitu 54,39GB. Ya, jadi di situ ada 85% terpakai itu karena udah saya install beberapa aplikasi dan game.
Dan sistemnya ini juga ternyata memakan banyak memori ya. Itu ada 16 GB terpakai buat sistemnya. Oh ya, handphone ini tuh udah mentok di Android. Kalau kalian nanyain soal Androidnya, jadi ini sebenarnya tuh Android 9 awalnya. Kemudian saya update, mentoknya di Android 11. Oke, jadi gitu aja unboxingnya buat kali ini. Jadi kalau buat kayak main game atau yang lain-lain, kita coba di video review aja ya. Oke, terus seperti biasa, terima kasih sudah nonton dan hello Beast Bro is about to shut down and bye-bye.